Wanita itu ngeri dengan apa yang dilihatnya. Dia tidak percaya dengan pacarnya yang baru saja dikubur sehari sebelum kemarin. Sekarang itu benar-benar tampak hidup di depanku. Melihat ini, dokter dengan cepat membawa Xia Jing keluar dari ruangan. Melihat bahwa operasi telah terungkap, menceritakan seluruh cerita. Mary di kamar juga menyadari ada yang tidak beres. Ketika dia datang ke lemari, ketika saya melihat foto dokter dan pacarnya, langsung mengerti segalanya. Ternyata, dokter membuat dirinya terlihat seperti pacarnya yang sudah meninggal. Meskipun ini tidak dapat diterima, tapi dia tidak menyalahkan dokter, karena dokter adalah penyelamatnya. Suaminya lah yang memberinya kesempatan untuk menyingkirkan kekerasan dalam rumah tangga. Dan ketika dokter bertanya apa yang ingin dia lakukan, dia mengatakan bahwa jika seorang dokter menyukainya, itu dia. Tapi Mary juga tahu dia tidak bisa tinggal di rumah ini. Ini akan menyebabkan masalah bagi dokter. Jadi keesokan harinya, dia menyiapkan makan siang yang kaya untuk dokter. Pakai baju pacar dokter. Aku ingin mengucapkan selamat tinggal padanya. Sisi lain, suami keluarga Mary membeli seorang poluan. Mulai selidiki jejak Mary. Pria tiba-tiba berpikir, terakhir kali Mary kabur dan tertangkap, memakai baju ungu. Dan rok ini adalah yang terakhir kali diberikan dokter padanya. Jadi pria itu membiarkan polisi melewati petunjuk ini. Mulai menyelidiki. Investigasi menemukan gaun itu adalah edisi terbatas. Dan hanya 30 dari mereka yang dijual secara nasional. Jadi mulailah menyelidiki berbagai pembeli yang membeli gaun itu. Gunakan identitas polisi. Mereka meminta pembeli untuk datang dengan rok ungu untuk menguji. Efisiensi investigasi sangat cepat. Segera datang ke pintu rumah dokter. Pria mengabaikan pemberhentian dokter. Ingin membobol kamar. Suami kasar ini sedang mencari istrinya. Mengabaikan halangan pemilik rumah. Membobol rumah seseorang. Melihat makan siang untuk 2 orang di meja. Dia meminta istri pria itu untuk keluar dan menemuinya. Pada saat ini, istri pelaku kekerasan dalam rumah tangga, Mary, bersembunyi di kamar mandi. Gemetar ketakutan. Tutup mulutmu rapat-rapat. Takut membuat suara. Melihat pria itu tidak menanggapi, dia memulai pencarian sendiri. Lihat tempat tidur yang bersih. Tiba-tiba aku mendengar suara dari kamar mandi. Ketika dia hendak membuka pintu untuk memeriksa, dihentikan oleh pemilik. Tanya dia apa yang kamu lakukan. Apakah itu terlalu banyak? Mary yang jenaka juga segera menyalakan keran. Pura-pura mandi di kamar mandi. Tidak baik bagi pria untuk mendobrak secara langsung. Mengeluarkan gaun ungu. Tanyakan kepada istrinya apakah dia membeli yang sama. Lihat dia masih tidak ada respon. Jadi saya maju dan mengobrak-abrik kotak. Pada saat ini, Mary sedang duduk di bak mandi menutupi telinganya. Bahkan mendengar suara suami yang kasar dalam rumah tangga. Akan membuatnya takut. Tapi tidak menyangka. Pria berlomba-lomba mencari gaun ungu di lemari pakaian. Dia menatap polisi wanita itu dengan heran. Kok bisa ada extra skirt di limited edition? Ternyata ketika menyelidiki pembeli terakhir, teman pemilik rumah kebetulan melihat daftar survei. Yang berikutnya adalah milik mereka. Dia mulai meragukan pria jahat di depannya. Ini suami Mary yang kasar. Jadi setelah pria itu pergi, segera hubungi kurir, dengan harga 2 kali lipat. Biarkan dia bergegas dan membawa pakaian ke rumah dokter. Itulah yang menyelamatkan Mary. Pria dengan marah berjalan keluar pintu. Berteriak pada polisi wanita, bukankah Anda mengatakan ini adalah edisi terbatas? Kenapa harus ada tambahan? Lihat untuk saya sekarang, atau kamu kacau. Setelah suami kekerasan dalam rumah tangga pergi, dokter membuka pintu kamar mandi, jemput Mary yang menggigil di bak mandi terlambat. Maria atas sedang bersiap-siap untuk mengucapkan selamat tinggal kepada dokter. Tiba-tiba aku mendengar bel pintu. Ternyata suami KDRT mencari lagi, karena dari 30 pembeli, hanya keluarga ini yang tidak melihat pahlawan wanita. Dia percaya bahwa Mary bersembunyi di sini. Anak laki-laki menyaksikan ibu dibunuh dengan kejam oleh ayah, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jiang Suren, yang kehilangan cinta ibunya sejak kecil, dalam sebuah pameran, secara tidak sengaja bertemu dengan seorang penggemar kuda yang terlihat sangat mirip dengan ibunya. Dia jatuh cinta pada pandangan pertama, maka mulailah mengejar uang. Pria menikahinya dalam waktu kurang dari sebulan, tapi Mary yang sudah menikah tidak mendapatkan kebahagiaan sedikit pun. Jiang Su, yang dibesarkan oleh ayahnya sejak kecil, juga menjadi ibu mudah tersinggung, sangat mengendalikan. Simpan Mary di villa mewah setiap hari, pergi keluar dan biarkan pengawal mengikuti. Saya tidak senang di malam hari dan saya ingin memukul istri saya. Kehidupan seperti itu, Mary, akan segera berakhir. Untuk lepas dari genggamannya, dia hanya bisa pergi ke kekecewaan operasi plastik, dan dokter mengubahnya menjadi pacar yang sudah meninggal. Penampilan Xia Jing, hubungan antara keduanya menjadi semakin halus. Pada saat ini, Jiang Suren diselidiki, mengetahui bahwa Xia Jing mengalami kecelakaan mobil 5 tahun yang lalu. Setelah waktu itu, dia lumpuh di tempat tidur dan menjadi sayur. Tapi sekarang Xia Jing berdiri di depannya dengan sehat. Dia datang ke sanatorium tempat dia tinggal sebelum pergi ke Beijing. Minta kabar, mendengar dari kepala perawat, rehabilitasi di Beijing. Ternyata di hari yang sama dengan hilangnya istrinya. Dalam perjalanan pulang, dia berhenti di pinggir jalan, karena jalan di sebelahnya, itu jalan yang sama yang saya ambil pada hari istri saya menghilang. Dia cukup yakin istrinya tidak mati. Malam itu, pasti ada mobil di sini yang menghilangkan tenaga kuda. Karena Xia Jin selalu menghindarinya, dia hanya bisa menekan museum seni yang dibuka oleh Xia Jin. Bagaimanapun, Jiangsu, chaebol nomor 1 di Korea Selatan. Sebuah kata dapat menentukan hidup dan matinya sebuah perusahaan. Tidak mungkin bagi David untuk mengelola Hela di galeri seni, hanya dengan bantuan dokter. Tapi dokter tahu, Jiang Suren hanya menganggap ini sebagai kepala berdarah. Datang dan selidiki keberadaan Mary. Jadi dia memutuskan untuk menutup museum meskipun itu ditutup. Aku juga tidak akan membiarkan Mary bertemu Jiang Suren. Tapi Hela tidak memiliki kasih sayang yang dalam untuk Mary. Untuk dia, galeri seni adalah hati dan jiwanya. Jadi dia diam-diam meminta Mary untuk bertemu. Berbohong sebagai dokter. Minta dia menjadi paman Xia Jing sekali. Museum tertutup. Meskipun Mary masih memiliki bayangan pada Jiang Suren. Bahkan jika Anda bertemu sekali, Anda dapat mengekspos diri sendiri. Tapi dia berterima kasih kepada dokter. Setuju untuk bertemu besok.
Wanita ini mencoba meniru senyum dan gerakannya sendiri. Sudut di mana sudut mulut naik saat tersenyum. Tidak ada ruang untuk kesalahan dalam pencocokan gaya rambut. Karena dia menjalani operasi plastik setelah diperkosa oleh suaminya, Mary, untuk menyelamatkan museum yang tutup. Dia harus dan sedang mencari. Suami saya yang kasar dalam rumah tangga melakukan kontak langsung. Dia terlihat percaya diri dan elegan, tapi hatiku sudah terlalu takut. Pria itu selalu curiga pada Mary di depannya. Munculkan beberapa kata untuk berkomunikasi dengan wanita sendirian. Dia terpikat oleh penjualan 1 tahun. Biarkan semua pelanggan lain yang hadir pergi. Maria tidak punya cara. Hanya bisa memberi tanda pada Hela untuk setuju melakukannya. Kemudian Mary berpura-pura tenang dan memperkenalkan lukisan cat minyak kepada pria itu. Dan pria sama sekali tidak keberatan melihat bunga. Menatap leher Mary. Meskipun ada penutup emas pasir, tapi lehernya selalu membuatnya merasa familiar. Karena dia tahu terlalu banyak tentang leher istrinya. Mary juga menjadi lebih gugup pada saat ini. Sesekali sentuh leher Anda dengan tangan. Tiba-tiba Mary yakin secara tidak sengaja jatuh ke tanah. Pria membantu mengambilnya. Tertegun oleh leher wanita. Bukankah ini leher istriku? Wajahnya kok gak. Meskipun pria itu curiga bahwa orang di depannya adalah istrinya, tapi dia tidak bisa mempercayai faktanya. Anggap saja itu kebetulan. Mary juga menyadari bahwa pria itu mencurigakan. Jadi saat menandatangani kontrak, sengaja memakai cincin kawin yang sudah disiapkan sebelumnya. Buktikan bahwa Anda adalah Xia Jing sendiri. Pria yang disertai kecurigaan tidak langsung pergi. Sebagai gantinya, saya datang ke salon bedah kosmetik di lantai bawah untuk menanyakan kabar tersebut. Maria siap untuk pergi. Saya bertemu dengan dokter yang turun ke bawah. Dia tidak bisa lagi menahan rasa takut di hatinya. Jatuh ke pelukan pria. Pada saat ini, suami kekerasan dalam rumah tangga keluar dari lift. Dokter melihat, cepat bawa Mary ke sudut dan sembunyikan. Mary tidak bisa menahan emosinya dan mulai melolong. Suami yang meninggalkan kekerasan dalam rumah tangga tidak menyerah. Dia pikir Mary pasti menyembunyikan sesuatu. Jadi pada malam hari dia mengirim sopir untuk mengikuti dokter dan Mary. Menemukan kediaman Mary. Setelah dokter pergi, pria itu diam-diam datang ke pintu Mary. Dokter ingin mengaku pada wanita di depannya, Mary. Tapi selalu ada penampilan mantan pacar pergi ke Beijing. Karena barusan, dia mendapat foto dari pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Ini foto mantan pacar pergi ke Beijing dengan pria lain. Dan pria di foto itu masih teman sekelasnya di kampus. Dia tidak percaya. Teman sekelas melakukan ini di belakang mereka. Jadi tanggal ini untuk mengaku pada Mary. Begitulah akhirnya. Di malam hari, dokter mengundang teman-teman sekelasnya keluar. Mempertanyakan hubungannya dengan Xia Jing. Para siswa terus berdebat di awal. Tapi ketika dokter mengeluarkan foto keduanya, semuanya terungkap. Di sisi lain, pria KDRT itu juga memberikan foto itu kepada Hela. Katakan padanya ini yang bertentangan denganku. Selama aku mematahkan pertahanan psikologis mereka, kemudian petunjuk istri saya secara alami akan ada di sana. Hela melihat pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang tidak bermoral. Bujuk dia untuk berhenti menjadi gigih. Aku bertanya padanya dengan ragu. Jika istrimu sudah jatuh cinta dengan orang lain, apakah kamu masih akan menemukannya? Dan jawaban pria itu membuatnya merinding. Dia bilang aku akan membunuh mereka berdua. Semua orang yang berkhianat tidak akan berakhir dengan baik. Hela dengan cepat pergi ke rumah dokter, hanya untuk menemukan Mary di rumah. Dia memberitahu Mary seluruh cerita. Penyakit itu membujuknya untuk segera meninggalkan dokter. Setelah suami Anda mengetahui tentang hubungan Anda, baik dokter dan Anda akan mati. Hela, yang hendak pergi, berlari ke dokter yang kembali. Melihat dokter jatuh ke dalam ini karena pacarnya yang selingkuh, Hela tidak tahan untuk menceritakan rahasia mengejutkan lainnya. Faktanya, Xia Jin tidak pernah mencintaimu sama sekali. Bahkan anak-anakmu sebelumnya, Xia Jin mengambil inisiatif untuk menghancurkannya. Berita ini membuat lebih sulit bagi dokter untuk menerima. Dia merosot ke tanah kesakitan. Maria keluar dari kamar, melihat dokter berlutut di tanah. Dia datang untuk menghiburnya. Tapi saya tidak mengharapkan saat ketika dokter mengangkat kepalanya. Dia menganggap Mary di depannya sebagai mantan pacarnya Xia Jing. Dia akan marah selama bertahun-tahun. Ini semua tentang Maria. Ketika dia melambat, saya baru menyadari bahwa saya membuat kesalahan yang sangat serius. Demi keselamatan para dokter, Mary ingin mengucapkan selamat tinggal kepada dokter dan pergi. Saya tidak berharap dokter mengatakannya terlebih dahulu. Tolong kenapa tidak membuatmu konyol? Mary tidak melihat bayangan yang tersisa. Bangkit dan meninggalkan rumah dokter. Dokter yang telah sembuh, memikirkan kembali saat-saat bersama Mary. Saya menemukan diri saya selalu salah mengira dia sebagai alam bawah. Dia tidak bisa keluar sepanjang waktu, itu bayangan pacarnya pergi ke Beijing. Dan yang dia cintai jelas adalah Mary. Dia bergegas keluar dari kamar, lari ke arah kiri Mary. Ingat apa yang Maria katakan sebelumnya. Ketika istri marah dan kabur dari rumah, suami harus bertelanjang kaki untuk mencari istri. Ini akan menyelamatkan hatinya. Jadi pria membuang payung di hari hujan. Lepaskan sepatumu. Pria kekerasan dalam rumah tangga menemukan istri yang melarikan diri, masuk ke rumah wanita lain, meraih pakaiannya dan menanyainya, "Di mana kau menyembunyikan istriku?" Mary menggigil ketakutan oleh orang gila yang marah. Tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Lihatlah wajah yang familiar namun tidak familiar ini. Wajah pria penuh kejutan dan keraguan. Mau tak mau bertanya siapa itu. Di mana istriku? Untungnya, dokter kembali. Langsung ke atas dan pukul pria itu. Kemudian bantu Mary untuk melarikan diri dari kamar. Dan pria kekerasan dalam rumah tangga tidak menyerah. Mengambil tongkat di sebelahnya dan bergegas keluar. Menghadapi penyembunyian dokter dan wanita. Pria sangat marah. Kemudian dokter dan pria itu berkelahi di atap. Mary mengambil kesempatan untuk memanggil polisi. Dokter bukan tandingan pria. Ditinju ke tanah untuk makan tinju.
Untungnya, pria itu mendengar sirene. Cepat tarik orang gila itu pergi. Melihat dokter yang terluka untuk dirinya sendiri, Mary merasa sangat bersalah. Dia tahu itu wajahnya. Begitu banyak masalah bagi dokter. Jadi dia siap untuk pergi. Saat dokter tertidur, ambil bagasi Anda dan bersiaplah untuk pergi. Ketika dokter bangun dan menemukan Mary tidak ada di sana, setelah melihat catatan yang tertinggal di atas meja, panggil Mary dengan tergesa-gesa dan mohon dia untuk tidak pergi. Meskipun Mary memiliki 10.000 keengganan di hatinya, tetapi agar dokter tidak lagi terlibat sendiri, dia harus naik kereta yang berangkat. Saat itulah dokter hanya merasa menariknya. Pegang Mary erat-erat di pelukanku. Mary juga merasakan kehangatan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Saya khawatir mereka berdua tidak dapat dipisahkan satu sama lain saat ini. Pada saat yang sama, pelaku kekerasan dalam rumah tangga mengirim bawahannya untuk memantau mereka 24 jam sehari. Untuk membuat Mary tidak lagi dilecehkan oleh pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dokter membawa Mary pulang. Jalani kehidupan pernikahan setiap hari. Hubungan keduanya semakin dekat. Sebelum lama, dokter ingin mengungkapkan cintanya kepada Mary. Setuju untuk bertemu di restoran besok siang. Tampaknya suami KDRT juga membuat kemajuan baru. Sedang dalam investigasi, punya beberapa foto Xia Jing sebelumnya. Dan foto ini sebenarnya foto grup Xia Jing dan teman seorang dokter. Dokter saat ini telah menyiapkan 99 mawar. Bersiaplah untuk mengaku kepada Maria yang menunggunya. Tetapi menerima foto dari seorang pria kekerasan dalam rumah tangga. Lihat gambar di telepon. Dia membeku sesaat. Pria itu tiba-tiba menemukan istri yang sudah menikah, berubah menjadi orang lain. Pria terbangun dari mimpi buruk. Meskipun itu mimpi, tapi begitu nyata, sehingga perlu mengambil gambar dengan istri saya dari saku saya, untuk menenangkan pikiran yang gelisah. Keesokan harinya pria itu pergi ke rumah dokter, secara resmi menyatakan perang terhadapnya. Jika Anda belum memberitahu istri saya Mary, aku akan melakukan apapun untuk menjatuhkanmu, bahkan mengorbankan nyawamu. Rupanya dokter sama sekali tidak pemalu, tapi Mary, yang bersembunyi di samping, kebetulan melihat semuanya. Dia mengerti, seorang dokter yang mencintai dirinya sendiri tidak akan menyerah. Tapi dia juga tidak ingin dokter menanggung semuanya sendirian. Jadi dia pergi ke museum untuk menemukan Hela. Berharap untuk meminjam cincin dan pakaian Xia Jin lagi. Kemudian saya menelepon pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Memintanya untuk bertemu sendiri, karena dia merasa itu hanya serangan frontal. Untuk menghilangkan semua keraguannya, Mary yang datang ke kantor pria itu, memohon para pria untuk berhenti menyiksa suami mereka, dan berjanji akan membantumu menemukan istrimu yang hilang. Pada saat ini, Mary melihat bahwa pria itu mengambil seteguk. Langsung teringat gambar KDRT suaminya. Pria itu melihat ekspresi panik Mary, kecurigaan dia. Ketika Mary pergi, pria itu langsung menuju pintu dan menutup pintu, memblokir Mary di sudut. Ini mengejutkan Mary yang tidak curiga. Meskipun pria itu masih curiga pada Mary di depannya, tapi tidak ada cukup bukti untuk membiarkan dia pergi. Segera bawahan pria itu memiliki petunjuk baru. Menurut rute yang dilacak sebelumnya, semua titik akhir menunjuk ke tempat yang sama, panti jompo swasta. Pria mencurigai ibu mertua yang hilang bersembunyi di tempat ini. Jadi dia memimpin anak buahnya untuk pergi ke sana. Pada saat ini, dokter dan Mary juga kebetulan berada di sana. Ibu yang mengunjungi panti jompo, siap berangkat ketika semuanya sudah diatur. Pada saat ini, pria kekerasan dalam rumah tangga juga kebetulan datang ke tangga. Pria penganiaya rumah tangga ini akan menemukan istrinya yang melarikan diri. Tapi sekali lagi karena perpisahan yang tidak disengaja. Meskipun hanya ibu mertua yang telah lama hilang yang ditemukan. Tapi aku mendengar petunjuk kunci dari ibu mertuaku. Seorang pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang menyadari istrinya baru saja berada di sini. Bergegas ke pintu. Tapi masih selangkah terlambat. Istri dan dokter sudah pergi. Pria yang tidak mendapat apa-apa menemukan teman dokter. Tunjukkan padanya video yang Anda beli dengan banyak uang. Ternyata hari itu Xia Jing mengalami kecelakaan mobil. Teman dokter sedang duduk di kursi penumpang. Kecelakaan itu disebabkan oleh permainan keduanya. Tapi pria yang sadar tidak memanggil ambulans, untuk reputasi dan karirnya, tanpa hati meninggalkan Xia Jing yang tidak sadarkan diri. Pelaku kekerasan dalam rumah tangga bertanya mengapa dia tidak menelepon polisi, dan kata-kata berikutnya, biarkan pelaku kekerasan dalam rumah tangga menangkap informasi utama. Dia memberiku berkah yang tak berperasaan, aku melecehkan istrimu dan lari untuknya. Ternyata Xia Jing yang asli telah meninggal. Jadi siapa Xia Jing sekarang? Untuk memverifikasi bahwa kata-kata teman dokter itu tidak salah, dia datang ke tempat di mana Xia Jing dimakamkan. Ternyata Xia Jing yang asli telah meninggal. Kemudian pelaku kekerasan dalam rumah tangga datang ke rumah sewaan Mary. Biarkan bawahan mengekstrak sidik jari di tempat kejadian dan membandingkannya dengan istri. Pria itu menjadi gila dan memanggil dokter dan Xia Jing, tapi tidak bisa melewati. Jadi pria hanya bisa datang ke museum untuk menemukan Hela. Tanyakan kemana Mary dan dokternya pergi. Pada saat ini, bawahan memanggil. Hasil perbandingan sidik jari keluar. Seperti yang diharapkan, Xia Jing dan istrinya Mary memiliki sidik jari yang sama. Tampaknya Xia Jing saat ini adalah istrinya Mary. Pria yang marah mengeluarkan pistol langsung ke Hela. Biarkan dia memanggil istrinya Mary. Ketika saya mendengar bahwa Mary dan dokter sedang bepergian ke luar negeri, Hela, yang mengabaikan hidupnya sendiri, berteriak, katakan kamu tidak kembali, pergi selamanya. Tepat ketika Mary sangat bingung, pelaku kekerasan dalam rumah tangga mengangkat telepon. Mary sangat ketakutan sehingga dia berjongkok di tanah. Pelaku kekerasan dalam rumah tangga memperingatkannya, Anda harus tiba di museum sebelum pukul 12. Kalau tidak, Anda tidak akan tahu bagaimana Hela mati. Melihat bahwa identitasnya telah terungkap, Mary tahu itu di depan suaminya yang berbakat. Anda akan ditemukan kemanapun Anda pergi. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menghadapi
Suami mesum ini akhirnya menemukan istri yang kabur. Melihat istri yang sudah lama hilang, dia memeluk dengan penuh kasih sayang. Dan Mary memohon pada pria itu untuk melepaskannya. Wajahmu bukan lagi yang kau cintai. Tapi meski begitu, pria itu masih mengatakan tidak apa-apa. Aku akan melakukan semua yang aku bisa untuk mendapatkan wajahmu kembali. Kemudian dia mengeluarkan pistolnya dan mengarahkannya ke Mary. Jika Anda berani melarikan diri, saya akan membunuhmu. Melihat penampilan istrinya yang ketakutan, Mary, pria tersenyum bahagia. Itu benar, tatapan itu. Istri akrab saya kembali. Pada saat ini, Hela di samping mendorong pria itu dengan putus asa. Lari Mary. Mary berlari ke bawah dengan putus asa. Namun pada akhirnya, dia ditangkap oleh pria itu. Dokter terlambat. Saya hanya melihat Hela tergeletak di tanah. Mary dibawa ke sebuah villa oleh pria. Karena sebelum pulang, pertama pulihkan wajah Mary. Kalau tidak, pria tidak tahu bagaimana memberi bakat. Ayah menjelaskan, tapi Mary tetap tidak mau menyerah. Dia tahu satu-satunya cara untuk menyingkirkan seorang pria adalah menghilang. Pria itu menyalahkan dokter untuk semuanya. Dia mengatakan orang yang paling sering menghilang adalah dokter. Kamu atau dia. Jadikan istriku terlihat seperti Cakin. Dan aku ingin hidup bersamamu sebagai suami istri. Dia harus membayarnya. Mendengar bahwa dokter akan membalas dendam dari pria itu, Mary langsung menyerah. Anda membiarkan saya melakukan apa saja, saya akan melakukan, selama Anda membiarkan dokter pergi. Jangan sakiti dia. Mendengar Mary memohon pria lain, pria lebih marah. Ini masalah mendesak untuk memberi Mary facelift. Tapi dia mencari semua rumah sakit. Tidak ada dokter yang bisa melakukan ini. Jadi pria itu menemukan teman dokter itu lagi. Semoga dia bisa memulihkan Mary. Tapi dia masih tidak berdaya. Dia mengatakan hanya ada satu orang yang dapat melakukan operasi ini. Itu dokternya sendiri. Jadi pria itu mengirim anak buahnya untuk mengikat dokter ke rumah sakit. Biarkan dia bergegas dan melakukan operasi plastik pada Mary. Kalau tidak, jangan pernah berpikir untuk keluar dari sini hidup-hidup. Dan pada saat ini, Mary berlutut ke pria itu. Suami mesum ini akhirnya menemukan istrinya yang melarikan diri. Dan hal pertama yang harus dia lakukan adalah membuktikan kepada istrinya. Karena wajah istri saya telah berubah menjadi wajah orang lain. Tapi dokter dengan tegas menolak. Karena operasi kedua, tidak hanya itu bisa membuat Mary kehilangan nyawanya. Dan ketika dia kembali ke Mary yang asli, akan kembali ke kendali pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Tapi di depan pelaku kekerasan dalam rumah tangga, keduanya sepertinya tidak punya pilihan lain. Mary hanya bisa melepaskan perlawanan demi keselamatan dokter. Memohon laki-laki selama Anda membiarkan dokter pergi. Aku mendengarkanmu. Temukan saya seorang ahli bedah kosmetik baru. Sekarang istri Mary telah memohon. KDRT sulit diidentifikasi dan tidak ada lagi penuntutan. Mary dibawa kembali ke kenalannya oleh pria itu. Villa menakutkan. Pria itu ingin mencium leher Mary yang sudah dikenalnya lagi. Ditolak. Saya pikir sulit untuk menemukan istri yang hilang. Pria akan mengubah sikapnya. Saya tidak mengharapkan itu di malam hari. Pria memperkosa istri lagi. Mary yang putus asa merosot ke tanah. Dan pria itu menjelaskan bahwa aku terlalu mencintaimu. Akan melakukannya. Tapi siapa yang bisa menerima cinta sesat seperti itu? Pada saat yang sama, dokter juga tidak menyerah pada Mary. Dia bertanya dari pengacara dalam banyak cara. Saya berharap untuk memaksa seorang pria untuk bercerai melalui bukti seperti kekerasan dalam rumah tangga. Tapi karena kekerasan dalam rumah tangga laki-laki kuat ingin menjatuhkannya, harus ada bukti yang cukup. Keesokan harinya Mary dan pria itu makan di restoran. Hela kebetulan ada di sini juga. Saya mengikuti Mary saat dia pergi ke kamar mandi. Dia bertanya tentang Mary, ingin memeluk dan menghiburnya, tetapi menemukan tubuh Mary penuh dengan memar. Matanya penuh dengan rasa sakit. Kemudian dia memberitahu dokter tentang hal itu. Dokter mengerti bahwa mereka tidak bisa duduk diam. Di malam hari, dokter datang langsung ke villa pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Saya melihat Mary, yang sudah lama tidak saya lihat. Dia ingin membawa Mary pergi, tapi saya tidak berharap pelaku kekerasan dalam rumah tangga mengeluarkan pistol, ditujukan pada